Selamat siang pemirsa, kami bersama tim sedang berada di depan Mabes GMF KPPI Jawa Barat. Di sini kami ingin mencari tanggapan terkait dengan pemberitaan media yang sudah beredar terkait dengan 14 pengurus cabang GMF KPPI Jawa Barat. Kita mencari tanggapan daripada Badan Pengurus Bidang Hukum para Wakil Ketua dari Pengurus Daerah 10 GMF KPPI Jawa Barat. Seperti apa tanggapan daripada Badan Pengurus Bidang Hukum PD 10 GMF KPPI Jawa Barat? Yuk kita simak. Izin kami dari media kepada Badan Pengurus Bidang para Wakil Ketua dari Pengurus Daerah 10 untuk memohon ketegasan atau pesan untuk pengurus pusat GMF KPPI. Sudah saya jelaskan bahwa ada isu tentang mosi tidak percaya yang diusung oleh 14 PC. Sementara mosi tidak percaya itu di dalam kaidah hukum di Indonesia itu tidak dikenal, ya. Karena Indonesia itu masuk ke rumpun hukum Eropa kontinental. Sementara mosi tidak percaya itu dikenal di dalam rumpun hukum Anglo-Saksis, ya. Itu di Amerika sama di Inggris pusatnya. Kalau Indonesia itu rumpunnya sama Belanda, sama Jerman, sama Australia, sama kita tuh. Jadi mosi tidak percaya itu tidak dikenal di dalam hukum kita. Satu itu. Yang kedua, tentang mosi tidak percaya juga tidak dikenal juga di dalam konstitusi anggaran dasar anggaran rumah tangga FLPI. Ya. Jadi kalau sasarannya ingin mengadakan suksesi atau pergantian ketua, itu ada mekanismenya. Di dalam PO nomor 4 tentang juklak juknis Munas, Musda, Muscab, Musra, ataupun yang paling ekstrimnya adalah Musdalub, itu yang harus ditempuh gitu. Kalau Musdalub sendiri itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak semudah itu. Satu adalah 2/3 dari PC itu harus PC yang sah itu harus mengajukan Musdalub itu ke pusat mohon izin. Yang kedua, 2/3 dari penasehat PC sama juga harus mengajukan permohonan untuk mengadakan Musdalub. Yang ketiga, ada benteng terakhir adalah adanya rekomendasi atau izin dari ketua umum pusat terhadap 2/3 PC-PC yang menginginkan Musdalub. Jadi tidak mudah gitu. Terus yang keempat, menurut saya setelah kita kaji secara yuridis bahwa mereka juga taruhlah 14 PC ini sah ya punya legal standing untuk mengajukan Musdalub atau pergantian dengan dasar mosi tidak percaya. Mereka juga harus membatalkan keputusan Presidium Musda GMF 10 Musda 10 pada bulan Maret tahun 2021. Waktu itu kebetulan saya sebagai ketua SC dan Asep Yamik sebagai ketua OC, dan keputusan dari SK Presidium waktu itu diketuai oleh Iwan Lantang. Sampai saat itu tidak pernah ada yang nyambut, tidak pernah ada yang batalkan. Yang kedua, harus juga dibatalkan SK penetapan dan keputusan Ketua PD 10 terpilih, yaitu Saudara Agus Windu Hanggono, yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pusat sama Sekjen. Di mana di sana ada susunan pengurus, ya, badan pengurus GMF PD 10 Jawa Barat yang terdiri dari Dewan Pembina, yaitu terdiri dari Panglima Kodam 3 Siliwangi, Kapolda dan Lanal. Yang kedua adalah Dewan Penasehat, ya, para senior di dalamnya. Yang ketiga adalah Badan Pengurus Harian yang dipimpin oleh Saudara Agus Windu Hanggono. Itu harus dibatalkan kalau menurut kajian saya. Sebelum melangkah ke situ ya nggak bisa gitu. Tetap kita kepengurusan ini tetap satu entitas, satu keberadaan yang tidak bisa dipecahkan. Ya, kalau kan isunya ini mau meminta pergantian ketua PD dengan dasar mosi tidak percaya. Saya kira itu harus ditempuh dulu, ya. Dan yang terpenting ke-14 PC yang meminta mosi tidak percaya itu mereka tuh harus punya legal standing
bahwa mereka itu adalah PC-PC yang sah. Ya, sementara kebanyakan kan yang saya tahu yang dari Wasekda ini, dari saudara Faisal ini, bahwa dari 10 dari 14 PC itu ada tidak sudah habis masa baktinya. Artinya mereka tidak punya hak untuk mengajukan keberatan ya ataupun memohon musda kepada musdalu kepada pengurus pusat. Ya, tidak mungkin gitu. Yang tidak punya legalitas memohonkan yang sah gitu. Memohonkan acara yang sah. Ya musdalu itu acara yang sah. Musda itu acara yang sah sebagai mekanisme pergantian pimpinan. Tapi kalau dimohonkan oleh yang tidak memenuhi syarat ya tidak bisa gitu. Ya. Sementara menurut saya gitu. Ya mungkin tambahannya di pasal 29 huruf A anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa seluruh tingkatan kepengurusan baik pusat, daerah, cabang, penrayur semua harus tunduk pada aturan konstitusi yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PO, dan surat instruksi dari pusat. Jadi tidak bisa kita membawakan ego sendiri, wah saya ingin begitu, ya ikut aturan. Kan ini organisasi kader ini organisasi yang diatur gitu, segalanya diatur dan ada mekanismenya, tidak bisa membawakan diri atau didasarkan pada like or dislike. Karena itu semua ada aturannya, mulai dari pemilihan, pergantian, segala macam. Menurut saya begitu. Apakah dengan terjadinya pemberitaan tersebut tidak akan masuk dengan undang-undang pencemaran? Kalau saya kira pencemaran sih sudah kita bahas dengan Larian masuk ke dalam undang-undang ITE ya, ITE yaitu pasal tentang menyebarkan berita bohong. Tapi saya rasa itu belum kena ya, belum kena karena belum ada yang istilahnya yang dirugikan secara langsung ya, terutama masih terlalu jauh lah menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang ITE dalam peristiwa ini, masih jauh ya. Itu dianggap sebagai dinamika organisasi, belum ada. Saya pernah kaji sama saudara Rian, ini belum memenuhi pasal, ini belum memenuhi, tidak akan terpenuhi karena korbannya tidak belum muncul gitu. Jadi kita tidak akan mengarahkan ke pasal itu. Ini untuk sepertinya ini kan kekeluargaan dulu gitu. Dengan terjadinya seperti ini, apakah ada rencana untuk ke sana? Tidak. Ya selama ini kita kan dengan cara membalas surat ke pusat, itu kita juga tidak langsung meminta perlindungan ke pusat bahwa yang memberikan SK PD10 itu adalah pusat. Ya kita kembalikan ke pusat. Mohon ini mohon dilindungi loh. PD10 itu berada di struktur di GMFO itu berada satu tingkat di bawah pusat. Yang mengadukan dia adalah 2 tingkat di bawah pusat, itu PC-PC. Ya kita juga istilahnya minta perlindungan ke pusat sambil menjelaskan ini loh aturan-aturannya. Kalau mau mengadakan musdalub atau pergantian kepengurusan, pergantian kepemimpinan tidak semudah itu. Itu upaya-upaya kita dan kita tetap kita tuh istilahnya secara elegan menjawab secara hukum. Tidak main serampang emosi, nggak perlu lah. Zaman sekarang tuh yang dikedepankan tuh bukan itu gitu. Yang dikedepan tuh aturan mainnya gimana, rule of the game-nya gimana gitu. Kita ikut satu organisasi, jangan cuman ikut, itu harus ngerti gitu. Harus ngerti, oh aturannya ke sini, ke sana. Ini kalau mau gini bagaimana harus ditempuh. Iya, bukan hanya ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan. Wah ini itu harus jatuhkan ikut gitu, rame. Apa bahasa Jawanya apa sih, rubu-rubu apa sih? Bahasa Sunda mah rubu-rubu gedang, bahasa Sunda gitu. Tapi kalau bahasa Jawa ada lagi itu istilahnya, jadi gebiah uyah gitu kalau nggak salah ya. Gebiah uyah itu jadi kalau wah karena banyak kan ikut gitu. Padahal di dalamnya belum tentu benar gitu. Kalau kita kaji gitu dalamnya ini benar nggak yang diisukan, kan belum tentu benar. Ayo kita kaji secara hukum, kita duduk satu meja. Ayo kayak gimana gitu. Ya. Komunikasinya secara ke PC atau untuk ke pusat, silakan. ya, baik. Kalau kami tentunya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Artinya kami juga sudah mengkaji ini lebih detail. Kami juga tahu harus mengambil langkah-langkah hukum seperti apa. Tapi kami masih mengedepankan itu secara kekeluargaan. Karena kami berpikir juga yang diduga 14 PC ini adalah teman-teman kami juga. Nah, tentunya
masing-masing pihak harus mempunyai itikat yang baik dari PD ataupun dari PC. Jadi kalau semuanya bersinergis, kami yakin masalah ini akan cepat selesai. Jadi kami juga membuka diri. Begitupun teman-teman yang dari 14 PC itu, silakan kita kapan mau bertemu, kita mau berkomunikasi, kita duduk bareng-bareng, kita yakin masalah ini pasti dapat selesai. Mungkin itu aja. Dan akhirnya nanti di kemudian hari jika masalah ini terus berkelanjutan, ya kami akan menempuh langkah-langkah berikutnya. Tapi nanti kita akan wait and see dulu ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Intinya segala langkah yang dilakukan oleh organisasi ataupun pihak-pihak yang ngerasa mungkin mengklaim dirinya dirugikan itu harus ada argumentasinya, harus ada alasan logisnya. Karena sudah jelas dan tegas di dalam ADART ya, pasal 4, kita harus berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Seandainya semua tindakan tanpa didasari itu sama dengan inkonstitusional ya. Makanya lebih baik segala sesuatu itu diselesaikan dengan jalur yang benar gitu. Taat ajas dan taat aturan sehingga organisasi ini bisa sesuai dengan yang diamanatkan dalam ADRT dan peraturan organisasi. Terima kasih. Kita tidak terpisah oleh waktu dan tempat, saya kira. Dan ini masalah kader ya, kader yang punya aspirasi. Kita adalah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Artinya di dalam Undang-Undang Bela Negara, di dalam pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 itu mengatakan kita adalah komponen kaderisasi, komponen tentang pengelolaan sumber daya nasional ya, sumber daya nasional dan pertahanan negara. Nah, ini artinya ada komunikasi dua arah. Ini kan isunya di blow up-kan oleh 14 PC, tapi komunikasi dua arah belum terbentuk. Tapi insya Allah ke depan kita mengusulkan beberapa hal untuk forumnya menurut aturan legalisasi kita tempuh kepada pusat, dan komunikasinya kita akan jalankan. Insya Allah kita terbuka satu meja, insya Allah akan duduk bersama-sama bagaimana pemecahan masalah ini ke depan, sehingga ini jangan sampai presiden buruk ya ke depan ya. Ini kan 29 PC ya, PC ini menjadi presiden buruk kalau kita melakukan di luar dari prosedur aturan, presiden buruk nanti ke depannya jadi cerita-cerita kurang baik lah ya. Saya kira mari kita mengarah kepada forum komunikasi yang bisa diutuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Kita sebagai pengurus daerah melihat permasalahan yang terjadi di media, di lapangan, sangat prihatin. Kita ini keluarga, kita ini bersaudara. Kita ini anak TNI Polri. Jadi kepada teman-teman di cabang-cabang maupun kepada pusat, jadilah ayah yang baik untuk membina kita. Kita ini kader, biar menjadi kader yang paling terdepan sesuai dengan gerak juang kita, generasi muda KPPI. Buat teman-teman di PC, saya sangat berharap tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita pengurus daerah, welcome. Kita ini forum. Memang kalau aturan udah baku dibuat dari musyawarah nasional, hasil keputusan itu tidak bisa kita patahkan. Segala sesuatu kita sebagai kader memang arahnya di sana. Tetapi untuk pelaksanaannya kita forum kok, ngobrol aja kita bijak. Bahkan itu masukan mungkin untuk munas berikutnya. Kalau ada hal-hal dinamika seperti ini, ya saya sebagai pengurus daerah menganggapnya sebuah dinamika yang wajar-wajar saja. Tidak pernah masuk ke ranah yang membuat kita akan menjadi terpecah belah. Juga ingat kita sejarah bahwa negara kita itu sampai bertahun-tahun namanya dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Itu karena divide et impera. Dipecah belah.
Seperti kata Wakahukum tadi, kita tuh ada koridor, ada prinsip. Kita jangan melanggar koridor. Dan kita sebagai kader, terutama pada periode terbelakang, saya sebagai Ketua Kaderisasi dan Pendidikan, sehingga menciptakan sebuah kader Barakuda yang booming nasional, 2,2 peleton. Saya mengharapkan jangan mudah terpecah belah. Apalagi kita sudah punya undang-undang organisasi yang di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, yaitu ada ADART dan PO. Jadi sekali lagi buat teman-teman, siapa yang dulu? Ayo kita berkumpul, kita bahagiakan, dan kita banggakan dengan moto kita solid, kuat, militan itu di mana? Kita ini keluarga, adik dan kakak. Saya berharap kepada teman-teman, mari kita koreksi diri ke diri kita masing-masing. Tidak ada benar dan salah. Ini hanya sebuah dinamika. Terima kasih. Selamat ulang tahun GMM FKPPI yang ke-45. Semakin solid, kuat, militan. Siapa kita? GMM FKPI. Solid, kuat, militan. Oke, mantap. Selamat ulang tahun GMM FKPPI yang ke-45. Semakin solid, kuat, militan. Siapa kita? GMM FKPI. Solid, kuat, militan. Itulah tadi paparan dari pengurus bidang hukum para wakil ketua pengurus daerah 10 GMF KPPI Jawa Barat. Kami dari jajaran redaksi mengucapkan hari ulang tahun GMF KPPI yang ke-45. Semoga selalu solid, kuat, militan.